Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Sally Septivanyanata. Di sini saya akan memberikan materi, yaitu terkait mata kuliah Farmakologi 2 yang akan diajarkan di Diploma 3 Farmasi. Nah, yang akan saya sampaikan nanti, topiknya itu adalah obat-obat apa saja yang bekerja pada sistem endokrin 2 atau DM tipe 2. Baiklah, saya mulai ya. Nah, obat diabetes atau obat anti diabetes mellitus, di mana yang sudah diketahui bahwa tipe dari diabetes mellitus itu merupakan ada tipe 1, ada tipe 2, dan ada tipe gestasional. Untuk yang tipe 1, diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 1 ini adalah mutlak dikarenakan terjadi defisiensi terhadap penurunan jumlah insulin dikarenakan adanya kerusakan pada beta pankreas, yaitu pada di sel beta. Dan untuk diabetes tipe 2 ini bukan karena mutlak pada defisiensi pada kekurangan insulin, tapi bisa juga karena terjadinya sensitivitas atau resistensi insulin. Nah, bisa karena kedua itu untuk yang diabetes tipe 2. Nah, untuk yang diabetes gestasional, ini adalah terjadi di mana terjadi peningkatan kadar gula darah, di mana kondisi pasien tersebut adalah pada saat proses kehamilan, pada saat di masa-masa kehamilan. Nah, topik yang akan saya kupas di sini adalah materi tentang obat-obat apa saja sih yang akan diberikan pada penderita dengan diagnosa diabetes mellitus. Nah, obatnya itu ada dua, yaitu adalah yang pertama adalah obat oral anti diabetes atau obat oral anti hiperglikemi. Ini adalah sama istilahnya, berbeda istilah saja, yaitu yang dikenal adalah obat OAD. Kemudian yang kedua itu adalah obat insulin. Nah, pembagian dari atau penggunaan obat anti diabetes berdasarkan jenis obat diabetesnya itu untuk yang diabetes tipe kedua itu dikarenakan adanya defisiensi kekurangan insulin dan juga sensitivitas reseptor insulin, tapi kebanyakan untuk diabetes tipe 2 ini dikarenakan adalah terjadi resistensi insulin atau sensitivitas pada reseptor insulinnya. Itu diberikan yaitu obat yang pertama adalah obat oral anti diabetes tunggal maupun bisa dikombinasi. Jadi obat OAD itu bisa tunggal atau dikombinasi, misalnya golongan sulfonylurea bisa dikombinasi dengan golongan biguanid seperti itu. Atau obat oral anti diabetes, jadi OAD-nya itu dikombinasi dengan insulin. Bisa dengan insulin yang kerja cepat, kerja menengah, atau kerja panjang seperti itu. Nah, untuk yang diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 1 ini adalah dikarenakan mutlak karena defisiensi penurunan fungsi insulin yang dikarenakan kelenjar pada pankreasnya ini rusak, sehingga pankreas itu tidak bisa memproduksi hormon insulin, sehingga pasien tersebut terjadi peningkatan kadar glukosa karena insulinnya adalah berkurang. Nah, karena mutlak terjadi penurunan fungsi insulin, sehingga pada diabetes tipe 1 ini harus diterapi mutlak dengan injeksi insulin. Jadi tidak bisa untuk misalnya dikombinasi diberikan OAD, itu tidak bisa untuk yang DM tipe 1. Nah, untuk yang bagaimana sih penata laksanaan, maksudnya bagaimana sih cara pemberian obat OAD-nya? Nah, pasien dikatakan dia terdiagnosa diabetes mellitus ini apabila
marker dari gula puasanya, gula darah 2 jam PP, dan gula darah acaknya itu lebih di atas normal. Nah, dokter tidak bisa mendiagnosa langsung pasien itu terkena diabetes mellitus atau tidak. Jadi dokter akan melakukan observasi terlebih dahulu. Itu dengan pasien tersebut disuruh untuk melakukan diet dulu, diet makanan dan juga lifestyle-nya. Jadi diet makanannya, kalorinya itu selama 3 bulan. Kemudian olahraga secara teratur setiap hari yaitu 30 menit. Nah, apabila kemudian nanti akan diobservasi sama dokternya selama 3 bulan. Apabila pada 3 bulan ke depan itu kadar gula darah puasa, gula darah acak, dan 2 jam PP pasien itu tetap tinggi, maka dokter akan memberikan obat, yaitu namanya obat oral anti diabetes. Ini tergantung dari kadar gula darah pasiennya. Nah, biasanya dokter akan memberikan obat OAD terlebih dahulu. Nah, kemudian itu yang untuk kalau memang dokter itu mendiagnosa diabetes tipe 2 ya. Nah, kalau memang dokter itu mendiagnosa diabetes tipe 1, itu pasti akan diberikan obat insulin. Nah, obat OAD ini diberikan bila diet selama 3 bulan yang tadi diobservasi oleh dokternya, kemudian olahraga tidak bisa menurunkan dari berat badannya, jadi tetap pasien itu terjadi obesitas, dan juga kadar gula darah puasa, 2 jam PP, dan gula darah acak itu tetap tinggi, sehingga OAD ini wajib diberikan oleh pasien tersebut. Dan OAD sendiri, obat oral anti diabetes sendiri itu diberikan pada penderita DM tipe 2 atau namanya adalah NIDDN atau non insulin dependent diabetes mellitus. Jadi maksudnya itu adalah pasien diabetes tipe 2 ini adalah tidak tergantung pada penggunaan insulin. Ini dikarenakan terjadinya sindroma dari metabolik, yaitu dengan manifestasi pasiennya berat badannya meningkat, obesitas, dan juga terjadinya resistensi insulin sehingga kadar gula darah pasien itu tetap tinggi. Nah, untuk penggolongan dari OAD sendiri itu dibagi menjadi 5 ya. Ada golongan sulfonylurea, kemudian ada golongan biguanid, ada golongan alfa glucosidase inhibitor, ada juga golongan thiazolidin dan mieglipinat. Ini ya, ada sulfonylurea, kemudian ada golongan thiazolidin, kemudian ada golongan alfa glucosidase, dan ada golongan biguanid, dan ada golongan glimid. Ini ada 5 golongan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dari masing-masing golongan tersebut. Jadi untuk golongan yang pertama yaitu adalah golongan OAD sulfonylurea di sini, itu contohnya adalah glibenclamid yang ada di pasaran ya, glibenclamid, kemudian glifizid, ada glimepiride, glikasid, dan glucidon. Ini semua adalah golongan sulfonylurea. Nah, golongan sulfonylurea ini dia mempunyai mekanisme kerja yang unik. Jadi mempunyai di mana obat-obat golongan sulfonylurea ini dia mempunyai gugus yaitu namanya adalah gugus sulfonamida. Di mana gugus sulfonamida ini bekerja dengan cara itu menstimulasi sel pankreas di Langerhans. Jadi menstimulasi sel pankreas, di mana pankreas itu adalah pusat produksi insulin, sehingga distimulasilah oleh gugus sulfonamida ini sehingga sel pankreas di Langerhans ini bisa mensekresi atau mengeluarkan insulin dengan jumlah yang meningkat atau banyak. Nah, golongan sulfonylurea ini dia efektif sekali untuk diabetes tipe 2 atau diabetes yang tidak dependen atau tidak dependen pada penggunaan insulin tipe 2 ya. Sehingga pankreas ini, sehingga di mana diabetes tipe 2 ini kan pankreasnya masih bekerja, masih berfungsi, tetapi bekerjanya tidak maksimal sehingga menghasilkan insulin yang kurang resisten atau kurang sensitif seperti itu.
Nah, golongan sulfonylurea ini adalah glukosulfonamida ini adalah menstimulasi. Jadi menstimulasi beta pankreasnya itu supaya memproduksi insulin tadi. Masih bisa bekerja dengan cukup ya pankreasnya, tetapi produksi insulinnya menurun. Nah, intinya adalah golongan sulfonylurea ini adalah untuk menstimulasi sel-sel pankreasnya supaya insulinnya itu bekerja, mengeluarkan insulin yang dalam jumlah yang banyak. Nah, tetapi golongan sulfonylurea ini dia mempunyai efek samping, yaitu namanya hipoglikemi dengan cepat. Ya, tetapi kita ada cara pengatasannya untuk supaya menghindari terjadinya efek samping hipoglikemi tersebut, yaitu dengan cara diberikan pada suapan makan kedua atau tiga. Jadi lebih baik itu diberikan adalah sebelum makan dengan waktu 2-5 menit. Jadi 2-5 menit itu minum golongan sulfonylurea, kemudian setelah itu langsung makan. Jadi jangan sampai terlalu lama dari 5 menit. Takutnya akan terjadi proses efek samping dari hipoglikemi. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan biguanid. Nah, golongan biguanid ini adalah contohnya adalah metformin. Contohnya adalah metformin, di mana golongan biguanid ini dia memiliki mekanisme yang berbeda, tidak seperti yang sulfonylurea. Kalau yang sulfonylurea kan dia meningkatkan atau merangsang supaya pankreasnya itu memproduksi insulin. Tetapi di biguanid ini itu dia tidak meningkatkan insulin, tetapi dia meningkatkan sensitivitas reseptor insulinnya, seperti itu. Tidak meningkatkan insulin dan tidak menurunkan gula darah pada orang sehat. Jadi dia tidak prosesnya adalah dia tidak meningkatkan insulin sehingga dia tidak akan menurunkan juga, tetapi meningkatkan sensitivitas supaya insulinnya itu bekerja secara baik. Nah, mekanismenya adalah menghambat gluconeogenesis. Gluconeogenesis sehingga menekan nafsu makan sehingga berat badan tidak meningkat. Jadi memang ini metformin ini adalah cocok untuk pasien-pasien yang terjadi obesitas atau overweight atau terjadi sindroma metabolik. Dimana kalau misalnya orang overweight itu kan dia punya berat molekul yang besar ya, sehingga dia harus punya insulin yang sensitif untuk mengabsorpsi glukosa dalam perifer. Nah, jadi pada pasien obes ini pada saat minum biguanid itu terjadi sensitivitas reseptor insulinnya meningkat, sehingga absorpsi atau penyerapan glukosa pada perifer itu akan meningkat, sehingga glukosa ini akan ditransportkan ke dalam sel-selnya juga akan meningkat, sehingga dapat dipecah menjadi kalori atau energi. Jadi kita makan karbohidrat itu akan dipecah ya, glukosa ini dipecah menjadi energi kalau adanya golongan biguanid atau metformin ini. Nah, kemudian setelah dipecah menjadi energi, glukosa darah itu akan menurun. Jadi intinya glukosa darah itu tidak masuk ke dalam pembuluh darah, seperti itu. Glukosa darah menurun, kemudian gluconeogenesis atau pembentukan glukosa juga dihambat, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dan TG-nya, seperti itu. Nah, kemudian efek sampingnya itu adalah jarang terjadi, itu bisa menyebabkan laktat asidosis. Jadi produksi asam laktatnya itu meningkat di dalam pembuluh darah seperti ini. Nah, metformin sendiri itu mempunyai off-label, jadi mempunyai efek selain dari indikasinya sebagai obat anti diabetes. Dia mempunyai efek itu untuk pasien-pasien PCOS, yaitu untuk pasien PCOS itu kan terjadi kelainan pada ovumnya. Jadi ovumnya itu banyak, maksudnya ovumnya banyak, tapi bentuknya masih kecil-kecil, kemudian tapi tidak bisa dibuahi. Nah, itu bisa juga karena orang PCOS itu bisa juga dikarenakan pasien overweight. Jadi kebanyakan bukan berarti pasien yang diberikan metformin itu semuanya adalah diabetes, bukan berarti. Tapi bisa juga untuk pasien PCOS.
Nah, yang ketiga, golongan 3 itu adalah golongan alpha glucosidase inhibitor atau contohnya adalah acarbose atau migritol. Nah, kerja dari acarbose atau migritol ini itu mekanisme kerjanya adalah menghambat enzim alpha gluconidase di mukosa duodenum sehingga terjadi peruraian dari dipolisakarida menjadi monosakarida. Jadi dihambat supaya tidak terjadi monosakarida. Sehingga pelepasan glukosa ke dalam darah itu akan dihambat. Sehingga absorpsi glukosa di dalam darah juga akan dihambat. Akhirnya kadar glukosa darah meningkat itu akan dihindari juga. Jadi intinya adalah jangan sampai glukosa itu masuk ke dalam darah. Nah, kalau yang glucosidase ini dia bekerjanya menghambat enzimnya yang ada di mukosa duodenum supaya peruraian antara dipolisakarida menjadi monosakarida itu dihambat sehingga pelepasan glukosanya di dalam darah juga akan dihambat sehingga badannya juga akan menurun. Efek sampingnya juga sama, jadi hampir semua obat OAD oral antidiabetik maupun insulin itu mempunyai efek hipoglikemia. Itu efek sampingnya adalah hipoglikemia. Penggunaan obat DM itu penggunaan pada obat DM yang overweight dapat diberikan saat makan karena kerjanya menghambat enzim. Jadi ini juga bisa cocok untuk pasien-pasien yang overweight. Nah, dan pemberiannya untuk acarbose ini diberikan pada saat biasanya ini lebih bagus itu adalah pada saat makan. Jadi suapan pertama makan, kemudian minumlah acarbose. Nah, tetapi adverse drug reaction-nya itu efek yang mungkin timbul pada saat penggunaan ini itu adalah penumpukan gas pada kolon ya karena dia ini menghambat dari proses enzim itu. Karena karbohidrat tidak dicerna dalam kolon sehingga karbohidrat diurai oleh flora normal. Ini biasanya itu kembung kalau yang karbose. Memang efek samping seperti itu. Nah, kemudian golongan selanjutnya adalah golongan thiazolidin atau troglitazone, yaitu menurunkan glukosa atau insulin dengan jalan meningkatkan kepekaan insulin pada otot atau jaringan lemak yang ada di hati. Jadi meningkatkan kepekaannya, hampir sama seperti yang biguanid, jadi meningkatkan sensitivitasnya. Sehingga absorpsi glukosa meningkat, sehingga menurunkan kadar TG-nya, asam lemak bebas, serta mengurangi gluconeogenesis. Nah, golongan thiazolidin ini juga sama diberikan pada obat pada pasien yang dengan diagnosa NIDDN, yaitu pasien yang tidak non insulin dependent, jadi tidak tergantung pada insulin dan juga komorbid hipertensi. Nah, untuk yang golongan migretinib atau repaglinib atau Novom, ini mekanismenya dalam kerjanya menstimulasi pelepasan insulin dari pankreas segera sesudah makan. Jadi dia hampir sama seperti golongan sulfonylurea, yaitu menstimulasi supaya pankreas itu mengeluarkan insulin, tapi sesudah makan. Pemberiannya itu tepat sebelum makan. Kemudian pelepasan insulin ini cepat pada kadar puncak 1 jam. Jadi memang insulinnya diproduksi dulu. Jadi sebelum makan kita minum migretinib dulu supaya insulinnya itu dikeluarkan oleh pankreas. Kemudian kita makan, pada saat makan insulinnya itu akan dilepaskan. Nah, akhirnya kadarnya tidak akan meningkat. Nah, ini ya penggolongannya, ini berdasarkan golongan, kemudian golongan obat-obatnya apa aja yang berdasarkan generik, kemudian obat dagangnya, nah ini adalah kekuatan obatnya, nanti bisa dipelajari ya. Kemudian ini ya, untuk glibenclamid, karena lama kerjanya adalah 12 sampai 24 jam, sehingga penggunaannya ini hanya 1 kali, sama hampir semua golongan sulfonylurea ini diberikan sehari 1 kali. Glipizid juga 1 kali, glikasid 1 kali, tapi hanya glipidon aja yang kerjanya 6 sampai 8 jam, jadi bisa diberikan sehari 3 kali. Limaupirid juga sama, sehari 1 kali.
Nah, untuk yang golongan repaglinin, thiazolidin, kalau thiazolidin ini yang obat yang saat ini, obat baru yang saat ini sudah beredar ya. Thiazolidin ini diberikan satu kali. Nah, karbose itu juga 1 kali. Ya, kalau biguanid bisa berikan 2-3 kali. Nah, ini juga obat yang baru juga namanya penghambat alfa DPP4. Ini obat yang masih baru launching ya di dunia ini. Ini DPP4 yang saat ini juga banyak sekali dilakukan penelitian. Itu adalah linaclonid ya, teraja. Nah, terus nah ini untuk kombinasi. Jadi kombinasi ini biasanya ada yang dikombinasi sulfonylurea dengan bioguanid, kemudian ada yang meglitinib dengan ini ya, pioglitazone sama metformin, kemudian ini DPP4 sama biguanid. Jadi biguanid ini selalu mengimbangi supaya sensitivitasnya insulinnya itu tetap terjaga, tetap baik seperti itu. Nah, itu tadi untuk OAD ya. Sekarang kita belajar tentang insulin. Jadi, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa insulin ini bisa diberikan untuk DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kalau DM tipe 2 biasanya dikombinasi antara insulin dengan OAD. Nah, insulin sendiri ini itu adalah terdiri dari 2 rantai peptida, yaitu rantai A dan B, di mana masing-masing dari rantai tersebut itu mempunyai asam amino yang saling dihubungkan dengan rantai disulfida, di mana insulin ini diberikan untuk pasien atau yang insulin dependent, jadi tergantung pada penggunaan insulin. Jadi DM-nya itu memang harus diberikan insulin. Atau pasien-pasien yang tadi terdiagnosa DM gestasional, yaitu peningkatan kadar glukosa pada saat masa kehamilan. Nah, ini dia bisa diberikan OAD, jadi wajib menggunakan insulin. Cara memperoleh insulin itu pertama itu adalah dengan cara semisintesis dan cara biosintesis. Kalau semisintesis itu adalah bahannya terbuat dari insulin babi, di mana diambil dari pankreas babi, dan insulin tersebut akan lebih imunogen atau menimbulkan reaksi alergi. Jadi kebanyakan karena memang dibuat oleh pankreas ini ya, babi, sehingga kebanyakan itu menimbulkan reaksi alergi. Nah, ada juga yang dengan cara biosintesis. Jadi dengan cara mengambil rekombinan dari DNA-nya. Jadi diambil DNA insulin, kemudian dimasukkan ke dalam gen-gen sintetis, ke dalam plasmin, disesuaikan ya DNA-nya. Nah, dibuatlah yang namanya adalah insulinistat, monotat, kemudian insulartat. Ini yang banyak digunakan. Jadi yang banyak digunakan ini adalah dari DNA-nya, jadi bukan dari babi. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi insulin ini yang banyak digunakan adalah yang dari DNA, bukan dari babi. Nah, ini cara penyuntikan insulin ya. Jadi cara penyuntikan insulin ini bisa di perut, kemudian bisa di paha, ya, kemudian ada di lengan, di pantat, seperti itu. Tapi penyuntikannya harus secara bergantian. Jadi jangan sampai misalnya sehari 3 kali Anda suntikan di paha semuanya. Nah, ini akan terjadi proses itu yang namanya lipolisis atau terjadi penumpukan insulin di dalam massa otot tersebut. Nah, ini yang bisa menyebabkan hipoglikemia. Jadi harus merata. Ini ya, ada yang disuntik menggunakan SPED atau juga sudah ada pennya tinggal menyuntikkan aja. Nah, yang ini itu insulin pump. Jadi di sini insulin pump ini, jadi dia bekerja sendiri, dia ada timernya kapan insulin itu akan dilepaskan atau disuntikkan seperti itu. Ada setting timernya, jadi tidak perlu menyuntikkan lagi. Jadi tinggal ditempelkan aja, insulin itu akan keluar dengan sendiri. Nah, insulin sendiri ini ada beberapa macam. Ada insulin kerja singkat, ada long acting, ada juga mix nanti. Nah, kalau yang kerja singkat itu contohnya adalah Actapid, Humulin R, kemudian insulin Lispro. Dia bekerjanya itu adalah setengah jam setelah penyuntikan. Jadi biasanya itu Actapid, jadi setengah jam sebelum penyuntikan itu
setengah jam sebelum makan biasanya. Nah, ini karena bentuk heksamer diurai menjadi monomer dan dimer diabsorpsi dalam darah pada homolog insulin lispro dimulai kurang lebih 20 menit dan lama kerjanya adalah 2,5 jam. Ya, memang setengah jam sebelum sebelum makan itu insulin bisa diberikan rapid yang kerja singkat. Kemudian insulin long acting. Nah, kalau insulin long acting ini dia kerjanya lama sekali sehingga hanya diberikan sehari 1 kali. Nah, contohnya adalah insulin NPH, kemudian Humulin, nah ini Monotat, nah ini. Nah, ada juga yang insulin medium acting. Jadi bekerjanya ini insulinnya campuran antara akrapid dan insulin long. Jadi jangka waktu efektif divariasi dengan cara mencampurkan bentuk insulin dengan lama kerjanya yang berlainan. Jadi campuran dari insulin biasa dengan insulin yang insulin yang perbandingan bentuk kristalnya berbeda sehingga efeknya cepat dan bertahan. Nah, ini contohnya adalah mistat insulin dan bubuk insulin. Nah, ini penggolongannya ya. Jadi ini yang kerja pendek atau kerja pendek sehingga omsetnya. Jadi dia itu bisa mulai bekerja itu 30 menit setelah penyuntikan. Nah, kalau Lispro dia lebih cepat lagi. Ini kerja pendek itu sehari 3 kali sama. Nah, kalau Lispro dia kerjanya lebih cepat lagi. Ini contohnya Lispro, aspartat, glulisin ya. Dia kerjanya itu 5 menit atau 15 menit sebelum penyuntikan. Ini sudah mulai bekerja. Nah, ini bisa diberikan 3 kali sampai 4 kali juga bisa. Nah, kalau yang menengah, contohnya Humulin, Insulatat, ya ini kerjanya kan karena memang gabungan antara insulin kerja pendek sama insulin long kan ya. Jadi dia sudah mulai bekerja itu 1,5 jam sampai 4 jam. Dan lama kerjanya biasanya dia sampai 8 sampai 12 jam. Garglin juga sama, tapi dia tidak punya puncak. Kalau yang Garglin yang kerja panjang tidak punya puncak. Jadi memang dia itu disetting untuk bisa bekerja selama 12 sampai 24 jam. Makanya pemberiannya adalah biasanya sehari 1 kali. Ini ultra panjang. Nah, kalau ultra panjang itu dia omsetnya juga cepat ya. Dia setelah disuntikan dia bisa memberikan efek 20 sampai 60 menit atau 1 sampai 3 jam. Dan ini panjang sekali waktunya, dia bisa sampai 48 sampai 24 jam. Jadi dilihat dulu kondisi dari pasiennya tersebut. Jadi bisa hari ini diberikan, kemudian baru setiap 2 hari sekali bisa diberikan. Ini campuran, bisa campuran dari Humulin dan Mixtat, Humulin Mix dan ini. Jadi sama-sama kerjanya juga cepat sekali, onsetnya. Nah, tetapi tadi kan saya sudah infokan bahwa semua obat OAD, semua obat anti diabetes itu mempunyai efek samping hipoglikemi. Insulin pun itu mempunyai efek hipoglikemi. Kemudian dia mempunyai reaksi alergi ya, karena tadi itu kan dia berasal dari yang caranya semisintetis ya, karena dia berasal dari pankreasnya babi ya, sehingga reaksi alergi itu biasanya terjadi. Atau juga terjadi lipodistrofi. Nah, lipodistrofi ini yang tadi saya sudah infokan bahwa penyuntikan insulin itu tidak boleh secara di tempat itu saja. Jadi misalnya di paha, di aja itu tidak boleh. Nanti akan bisa terjadi lipodistrofi. Harus secara bergantian. Di mana lipodistrofi ini itu adalah gangguan pembentukan lemak pada daerah lemak sumputan. Ya, terjadi pembentukan lemak di daerah penyuntikan tersebut. Kemudian terjadi resistensi insulin. Nah, ini terjadi bila kebutuhan insulin lebih dari 200 UI. Maksudnya adalah kalau misalnya insulin yang dibutuhkan itu lebih dari 200 IU, tetapi yang disuntikan kurang dari itu, sehingga bisa terjadi resistensi atau kurangnya sensitivitas dari insulin. Atau juga terjadi gangguan akomodasi dari mata. Nah, ini bisa terjadi penurunan gula darah yang kurang cepat. Nah,
Itu yang bisa saya sampaikan di materi obat pada sistem endokrin. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa komen di komentar di YouTube tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.